Juga kemarin sempat video call sama Laura, dan Fadel juga membuat story mundur dari Laura. Mungkin seperti apa nih kan? Ya harusnya sih siluman itu memang harusnya sadar sedari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya Laura waktu dia masih di UK. Laura kan sekolahnya di UK, kalian tahu kan, harusnya kan dia tidak harus masuk gitu kan ke kehidupannya anak saya. Harusnya dia sudah mengencam pendidikan dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan, karena masuknya siluman ini akan hancur semua masa depannya. Tapi ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Lauranya juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Ya sudah, saya sebagai orang tua, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan dan akan saya support sebagus mungkin. Kak, mungkin boleh update sedikit kegiatan Loli di sana seperti apa sih Kak? Kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar, IQ tertinggi, makanya dia bisa berangkat ke UK. Itu bukan beasiswa atau dibiayai negara, tapi dia ikut uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat gitu ya. Jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini yang swasta ini memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang kehilangan di tahun-tahun yang lalu. Tadi Ki, ngomongin soal UK tadi katanya ingin mengesekolahkan kembali Laura di luar negeri. Iya. Di tempat yang sama atau di periode gimana kan Ki? Tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan, kalau misalkan dapatnya di UK lagi ya sudah disiapkan, ada teman baik di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura di sana. Tetap di asrama kan Niki? Asrama. Lebih bersyukur nggak sih Kak Niki melihat keadaan Loli sekarang bisa bilang jauh lebih baik Kak? Jauh lebih tenang. Bersyukur iya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi, apa sih kalau ikut-ikutan itu, banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal, tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di genggaman, terus Laura juga semakin kesini karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bang Fahmi. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal. Karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal, harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya teman-teman yang bagus dulunya, sekarang jadi seperti ini. Ya sudah, buat saya tuh apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki saja gitu. Berarti memang keinginan Loli cukup besar ya? Terkait rencana Laura nanti akan speak up, mungkin seperti apa nih Kak? Iya, setelah besok ya. Setelah besok. Itu Besok memang kalian harus datang. Itu memang keinginan dari Laura. Sebentar. Keinginan dari Laura sendiri atau seperti apa? Apa nih satu? Keinginan dari Laura sendiri atau Keinginan dari dia. Karena Laura ini melihat beberapa postingan orang-orang yang menurut dia kok begini ya, padahal harusnya nggak begini gitu. Jadi dia mau bicara sendiri tanpa ada paksaan, ya kan Bang? Akankah bertemu tatap muka dengan para media atau di video by video atau seperti apa sih nanti konsepnya? Itu teknis aja. Itu teknis, nanti dikasih tahu. Pokoknya besok, tunggu besok. Kalau Kang Semir itu datang, ya baru akan ada preskon. Tapi Kak Niki, kenapa harus menunggu dari F dulu untuk diperiksa baru Iya, preskon? kenapa? Itu strategi aja, nggak usah dicampur ya. Saya suka hari ini mau bicara besok, itu kan nggak perlu ditanya kenapa harus besok. Yang jelas ada alasannya tersendiri untuk menyampaikan sesuatu. Jadi bisa testimoni, bisa juga preskon, bisa juga melalui video. Dilihatlah nanti situasinya seperti apa. Yang jelas Laura sudah kembali menjadi anaknya Nikita Mirzani, itu yang terpenting. Nanti setelah selesai preskon, apakah nanti Laura akan tinggal bersama lagi dengan Kak Niki atau membutuhkan waktu lagi untuk di rumah yayasan? Kalau tidak ada hambatan, dia mau melakukan ibadah umroh dengan budenya.
Mungkin reaksi adik-adiknya seperti apa nih? Kakaknya akan kembali lagi. Bisa komunikasi kemarin lewat video call, ya menanyakan kabar, kakak Loli apa kabar, ya kayak gitu-gitu aja. Keinginan selain Unyu apalagi sih nih lewat mungkin cerita? Keinginannya mah banyak, tapi kan harus dipilih-pilih mana yang bisa dijadiin kenyataan. Dan fasilitas di rumah yang sekarang seperti apa sih mungkin yang bisa Fasilitasnya rumah aman yang kemarin sama yang sekarang itu beda. Kalau yang kemarin kan di bawah naungan negara ya Bang. Iya. Jadi ya seperti itu, anak-anak mungkin di dalam situ kurang banyak kegiatan, akhirnya suntuk, sumpek. Kalau di sini kan swasta, memang bukannya sosokan, sok kaya loh segala macam, tapi memang Laura di situ dititipkan bayarnya juga bukan yang murah, di 2 digit ya untuk ditinggalin di situ, belum lagi ekstrakurikulernya, belum lagi kalau dia mau melakukan kegiatan yang lain, itu semua kita bayar. Terus juga manggil psikiater dari luar, dari rumah sakit yang besar itu juga bayar. Tapi benar nggak sih Kak Rasman mau berusaha ketemu lagi sama Laura? Wah, Mustahil. mustahil. Kalau di sini mustahil. Kak, ada gak keterkaitan Bang Rasman kan sekarang lagi ke distract sama kasusnya dengan Hotman, ada gak keterkaitannya dengan perubahan Laura yang jadi lebih baik? Ada urusan itu persoalan pribadinya Laura sendiri, ada. urusannya ada sendiri. Jauh banget. Jadi nggak ada keterkaitannya. Karena urusan Laura ini kan urusan hukum dengan seseorang yang terlapor, ada namanya. Kalau itu kan urusan pribadi dengan Hotman Paris, jadi kita nggak ada kaitannya. Tapi faktor paling besar terhadap perubahan Laura tuh Ya karena apa? pendekatan setiap hari kita ajak bicara, ada psikiater juga, ada psikolog juga, semuanya. Ya alhamdulillah kali ini memilih orangnya tepat-tepat semua. Jadi perubahannya Laura menjadi lebih baik itu cepat. Ya, dan mungkin juga ya mungkin ditaruh di tempat yang lebih sejuk, kan di atas, kan dia dekat bukit ya Bang sekarang ditaruhnya. Jadi dapat udara yang sejuk, yang seger, mungkin juga bisa membuat pikirannya jadi lebih terbuka gitu, lebih tenang. Apakah budenya juga termasuk berpengaruh? Oh iya, Bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kan tangan yang luar biasa dari Iya, dari Bude dan Pak De. Ibu berarti di luar kota ya Di Loli? luar kota. lo di luar kota nggak tinggal Nah, Kan pemilihannya harus di Jakarta, tidak di Jakarta lagi. Apakah takut ada orang-orang yang akan datang? nggak takut sih. Di rumah aman juga kan sebetulnya yang kemarin nggak bisa didatengin siapa-siapa. Cuman bisa kabur kan. Kalau di sini udah tinggi banget. Kalau mau kabur juga sulit, kecuali TNI mungkin yang udah latihan. Dan menghindari hal tersebut akhirnya memilih di luar Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan panas ya hawanya. Gitu. Kalau di situ kan sejuk. Terus teman-temannya juga berbeda, bukan yang seperti di rumah aman sebelumnya kayak dicampurin sama siapa-siapa. Kalau di sini memang anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari keluarga-keluarga yang memang bukan sembarangan, jadi dia punya teman berkomunikasi, tukar pikiran tuh jadi lebih apa ya namanya, lebih terbuka gitu, jadi nggak mandek otaknya gitu, karena ada teman yang bisa diajak ngobrol. Oke. Ini nyambung. Terima kasih ya Pak Wabi, thank you. Nggak ada, terus aja ngoceh. Buat Fadel mungkin pesan-pesannya Kak. Untuk Kang Semir dan keluarga diharapkan besok hadir, jangan menyusahkan lagi kepolisian Jakarta Selatan. Jujur saya lelah, sudah 7 bulan ya Bang. Abang juga lelah, tadi juga nemenin sampai tidur-tidur. Jadi mohon dengan segala hormat untuk datang, jangan menunda lagi. Karena kan sudah didengar juga dari Ibu Norma, kalau besok dia tidak datang akan ada penjemputan paksa. Itu kan akan lebih malu. Kalau memang tidak salah, tidak melakukan apapun, datanglah. Karena besok juga saya akan datang. Jam berapa Kak? Abang Fahmi juga datang. Sore. Alasannya karena ini ingin adalah ketemu akhir juga Kak. dari cerita 7 bulan. Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali gitu. Karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, saya ini itu gitu. Tapi dari bagaimanapun Laura adalah darah daging saya. Dia lahir dari rahim saya. Jadi harus saya perjuangkan. Dan alhamdulillah selesai di esok hari.
gitu. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena udah capek pikirannya. Kak Niki kenapa bisa sampai bilang selesai Kak Niki? Ya lihat aja besok. Ini unek-unek yang sudah lama ya meledak ya. Akan disampaikan nggak sih besok depan Fadil dan dimundurin? Nggak saya akan pertemukan. Yang jelas ada gue hajar ya. kita tidak akan pertemukan. Yang jelas Niki besok ada di sini dengan saya mungkin sore. Tapi bukan dalam kapasitas untuk bertemu, tidak. Kami memang datang ada keperluan lain dan bersamaan kita juga ingin monitor proses pemeriksaan besok karena yang mempunyai kepentingan adalah kita sebagai pelapor dalam perkara ini yang lagi mencarikan keadilan buat anaknya. Oke.